Tadi kami baru saja melakukan rapat koordinasi membahas dua agenda. Yang pertama adalah rancangan undang-undang Sistranas, Sistem Transportasi Nasional, yang sudah sekian bulan kita kawal dalam sejumlah tahapan. Intinya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai perundang-undangan, peraturan yang berurusan dengan pengaturan transportasi multimoda di Indonesia. Kita tahu ada transportasi darat, laut, udara, termasuk kereta, yang kita harapkan bisa semakin terintegrasi dan ada payung hukum, sehingga benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita. Yang kedua, tadi kita juga membahas secara khusus tentang persiapan kita menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kita ketahui bahwa kita prediksi jumlah perjalanan di masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini kurang lebih 120 juta perjalanan. Ini data dari Kementerian Perhubungan, dan juga kita lakukan sejumlah evaluasi terhadap penyelenggaraan Nataru tahun lalu, termasuk juga arus mudik Lebaran tahun ini, sehingga harus selalu ada perbaikan, walaupun alhamdulillah penyelenggaraan Nataru dan Lebaran terdahulu juga cukup banyak peningkatan, bahkan cukup signifikan penurunan jumlah kecelakaan dan korban di jalan, dan sekaligus bisa dikatakan perjalanan masyarakat bisa berlangsung dengan baik, aman dan nyaman secara umum. Dan tentunya ada beberapa insentif, intervensi pemerintah untuk bisa mengurangi biaya perjalanan dalam bentuk diskon. Misalnya untuk penerbangan ekonomi hingga 14%. Lalu di bidang laut ya, kapal juga ada 20% untuk pengurangan harga tiket kapal pelni. Kemudian juga ada kereta, 30%. Sedangkan diskon jalan tol juga diberikan oleh BUJT, Badan Usaha Jalan Tol. Ada tanggal-tanggal yang nanti teman-teman bisa lihat secara spesifik kapan, dan mudah-mudahan bisa disampaikan kepada masyarakat. Intinya adalah sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami berupaya, Kementerian Perhubungan, BUMN, dan semua berupaya untuk membuat perjalanan masyarakat ini lebih baik dan lebih terjangkau, dan bisa menggerakkan ekonomi di berbagai daerah, termasuk pariwisata. Tadi ada Ibu Wakil Menteri Pariwisata juga hadir, nah ini dia Ibu Wamen Pariwisata. Tadi kami juga membicarakan bahwa semangatnya adalah sektor pariwisata ini bisa semakin tumbuh dan berkembang dengan kebijakan yang tepat, tapi sekali lagi kita berharap paling utama adalah keselamatan, setelah itu baru kenyamanan dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah, baik sektor pariwisata maupun UMKM dan ekonomi kreatif. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Pak, kan ada peringatan dari BMKG ya Pak untuk cuaca ekstrim selama Nataru gitu Pak. Ini antisipasi dari pemerintah dalam hal infrastruktur dan transportasi gimana Pak? Ya, nanti Pak Wamenhub bisa menjelaskan secara khusus. Tadi juga kami membahas itu secara khusus ya, bahwa kita mengantisipasi perakiraan BMKG harus benar-benar kita jadikan referensi agar kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum ini harus mempersiapkan alat-alat berat dan titik-titik material ya, yang harus dideploy ataupun siap untuk digunakan jika memang terjadi bencana yang tidak kita harapkan, apakah karena tanah longsor atau ada banjir dan lain sebagainya. Ini kita kawal di lapangan, dan sudah diidentifikasi titik-titik yang biasanya atau kemungkinan berulang terjadi bencana. Kemudian yang kedua, dari sisi tadi bicara antisipasinya. Nah, transportasi tentu kita juga sudah melakukan berbagai upaya. Kementerian Perhubungan dari waktu ke waktu juga terus melakukan pengecekan, nanti bisa disampaikan rem cek untuk transportasi darat. Tapi memang yang sangat kami waspadai juga laut, karena tingginya gelombang laut ya, kemarin terjadi misalnya 2,5 sampai 3 meter, ini juga harus kita waspadai. Udara juga demikian, jadi kami tidak
kami berusaha agar benar-benar waspada, tidak lengah, dan posko-posko terus dihidupkan 24 jam. Kemudian data center, saya ulangi, untuk pos komando ini juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan semua jajaran atau stakeholders yang terkait, sehingga kita bisa memberikan informasi dan data yang cepat dan akurat di lapangan. Terima kasih. Kami mendahului ya, makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak.